Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra dengan NIM 2002010045 dari Prodi Ilmu Kelautan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang film Arthropoda. Klasifikasi dan morfologi arthropoda. Yang pertama itu kelas Crustacea atau udang-udangan. Habitatnya adalah di air laut maupun di air tawar. Kepala dan dadanya menyatu dan berkelamin tunggal, memiliki sepasang mata, ekskresi berupa kelenjar hijau, contohnya seperti udang windu, lobster, dan kepiting bakau. Yang kedua, kelas Archonidea. Tubuhnya terbagi cephalothoraks dan abdomen, tidak mempunyai antena, sistem saraf tangga tali, habitatnya di tanah, bernapas dengan paru-paru beku, contohnya seperti Scorpio sp dan laba-laba. Kelas ketiga, Myriapoda. Hidupnya di darat, tubuhnya terdiri atas kepala yang memiliki sepasang antena, sepasang mata, sepasang rahang. Badan terbagi menjadi dua ruas yang masing-masing memiliki kaki, contohnya kelabang dan kaki seribu. Kelas 4 itu kelas Insecta atau Hexapoda. Memiliki kaki berjumlah 3 pasang, merupakan satu-satunya vertebrata yang dapat terbang. Pada umumnya bersayap, permukaan tubuhnya terdiri dari zat kitin. Selanjutnya, distribusi ekologi. Arthropoda dapat dibagi menjadi 4 kelas, yaitu Crustacea, Archinida, Myriapoda, dan Insecta. Yang pertama, Crustacea. Sebagian besar Crustacea tetap berada di lingkungan laut dan air tawar. Kedua, Archinida memiliki habitat di darat seperti padang rumput, kebun, dan hutan. Myriapoda hidup di darat pada tempat lembab, misalnya di bawah daun, batu, atau tumpukan kayu. Yang keempat, Insecta. Pada kelas ini kebanyakan adalah terestrial atau hidup di darat, tetapi ada jenis serangga tertentu yang hidupnya akuatik atau hidup di air. Sistem reproduksi dan pencernaan. Pertama, kelas Crustacea. Kelas Arthropoda Crustacea mempunyai alat pencernaan berupa mulut yang berada di bagian anterior tubuhnya, sedangkan esofagus, lambung, usus, dan anus berada di bagian posterior. Kelas Arthropoda Crustacea mempunyai alat reproduksi terpisah. Proses pembuahannya terjadi secara eksternal. Kelas Archonidea. Sistem pencernaan Archonidea, makanan ditangkap dengan jaring tepi dan ada juga dihisap dari inangnya oleh Archonidea yang hidup sebagai parasit. Jenis hewan Archonidea ini berkembang biakan secara seksual, yaitu dengan persatuan ovum dan sperma yang terjadi dalam tubuh betina atau fertilisasi internal. 3. Kelas Myriapoda. Kelas Arthropoda Myriapoda, sistem pencernaannya adalah lengkap serta mempunyai kelenjar ludah. Kelas Arthropoda Myriapoda melakukan reproduksi secara seksual, yaitu dengan pertemuan ovum dan sperma atau fertilisasi internal. 4. Kelas Insecta. Sistem pencernaan Insecta terjadi di dalam kerongkongan lambung depan, lambung otot, lambung kelenjar, usus, dan anus. Jenis Insecta terkadang mengalami partenogenesis ataupun padeogenesis untuk fertilisasi secara internal, yang artinya pembuahan sel telur oleh spermatozoid yang berlangsung dalam tubuh induk betina. Pada dasarnya terdapat sel prokariotik dan eukariotik pada makhluk hidup. Karakteristik tertentu arthropoda. 1. Tubuh tersegmentasi, yaitu yang memungkinkan mereka untuk bergerak dengan cepat dan fleksibel di lingkungan yang beragam. 2. Mimikri, kemampuan untuk meniru warna atau bentuk lingkungan sekitarnya agar tidak terlihat oleh predator, misalnya udang mantis yang beradaptasi dengan warna karang atau pasir. 3. Exoskeleton. Exoskeleton yang kuat dan tahan lama memberikan perlindungan terhadap predator dan kekakuan yang diperlukan untuk penjaga bentuk tubuh mereka. 4. Appendages atau kaki, antena, dan kepakan sayap memungkinkan mereka untuk melakukan berbagai tindakan seperti berburu, memakan, dan bereproduksi. Yang kelima, metamorfosis memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berada dan menghasilkan peluang bertahan hidup mereka. 6. Perubahan warna untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya cumi dapat berubah warna menjadi hitam atau putih atau sebaliknya. Yang ketujuh itu reproduksi efektif secara seksual maupun aseksual, memungkinkan mereka untuk menyebar
dengan cepat di lingkungan yang beragam. 8. Adaptasi lingkungan, yang dimana arthropoda telah berevolusi untuk hidup berbagai lingkungan, mulai dari laut, darat, gurun, hingga hutan hujan, membuat mereka sangat adaptif dan dapat bertahan hidup dalam berbagai kondisi. Selanjutnya peran arthropoda. Yang pertama itu di kelas Crustacea. Yang menguntungkan itu untuk bahan makanan yang kaya akan protein tinggi seperti udang, lobster, dan kepiting. Yang kedua, pada bidang ekologi, hewan yang tergolong dengan zooplankton menjadi sumber bagi makanan ikan. Anggota Branchiopoda, Ostracoda, dan Copepoda. Selanjutnya yang merugikan, yang pertama sebagai parasit ikan, kura-kura seperti pada anggota Cirripedia dan Copepoda. B. Yang kedua itu Copepoda sebagai perusak pematang sawah atau saluran irigasi seperti ketam. Yang ketiga sebagai perusak galangan kapal atau perahu dari anggota Isopoda. Selanjutnya dari kelas Arconidea, bermanfaat untuk mengendalikan populasi serangga terutama serangga hama. Namun hewan-hewan Arconida lebih banyak merugikan manusia, terutama hewan-hewan acarina yaitu Sarcoptes cabeyi menyebabkan gatal atau kuris pada manusia. Selanjutnya Myriapoda tidak memberikan keuntungan bagi manusia. Jenis ini dianggap mengganggu walaupun tidak membahayakan, tetapi Myriapoda mempunyai peran dalam memecah bahan-bahan organik atau serasa untuk membentuk humus. Yang selanjutnya insekta. Yang menguntungkan itu kupu-kupu dan lebah membantu proses penyerbukan pada bunga. Dibudidayakan karena dapat menghasilkan madu, contoh seperti lebah madu atau Apis mellifera. Pada bidang industri, kupu-kupu ulat sutra membuat kepompong yang menghasilkan sutra. Yang keempat, sebagai obat-obatan tradisional seperti madu atau Apis dorsata, Apis indica, dan atau Apis mellifera. Kelima, sebagian dari insekta tanah berperan sebagai traktor alami yang merugikan. Pertama, menularkan sebagai berbagai macam bibit penyakit seperti kolera, disentri oleh lalat, tifus, penyakit DBD oleh nyamuk. Kedua, perusak tanaman budidaya manusia seperti belalang, ulat, dan kumbang kelapa, menyebabkan penyakit pada tanaman atau penyakit virus tungro olah wereng. Merusak bahan bangunan seperti rayap dan kumbang kayu, merusak bahan makanan yang disimpan seperti kedelai dan tepung dari berbagai Coleoptera seperti kepik, kumbang, dan kembang beras. Kesimpulan, film arthropoda dibagi menjadi 4 kelas yaitu Crustacea, Arconidea, Myriapoda, dan Insecta. Kelas Crustacea memiliki 2 pasang antena, mempunyai kepala yang menyatu dengan dada atau cephalothorax, memiliki tubuh yang terdiri dari cephalothorax dan abdomen, memiliki exoskeleton dari zat tanduk atau zat kitin, tidak memiliki pembuluh darah kapiler, dengan mengalami pelepasan kulit dan tubuhnya pertukaran udara terjadi secara difusi. Sebagian sistem pernapasan menggunakan insang. Untuk kelas Arconidea mempunyai tubuh bersegmen yang terdiri dari cephalothorax dan abdomen atau tidak beruas. Memiliki 6 pasang anggota gerak, umumnya hidup di darat, air laut, dan juga yang parasit. Mempunyai jumlah mata yang beragam. Pada bagian kepala dada tidak terdapat antena, namun memiliki sebagian pasang mata tunggal, mulut, chelicera, dan pedipalpus. Kelas Myriapoda, pada bagian kepala terdapat 1 pasang antena sebagai alat peraba dan sebagai mata tunggal atau oculus. Ada penambahan jumlah segmen terjadi di setiap pergantian kulit, mempunyai bentuk tubuh yang memanjang mirip dengan cacing. Pada setiap segmen tersebut terdapat lubang respirasi yang disebut tentakel. Mempunyai alat gerak. Pada Chilopoda mempunyai sepasang kaki di setiap segmen perut kaki. Sedangkan untuk kelas Diplopoda mempunyai 2 pasang kaki di setiap segmen perut kecuali pada segmen terakhirnya. Kelas Insecta tubuhnya tersusun dari kepala, dada, dan mulut. Mempunyai organ mulut yang bertipe penggigit, penghisap, dan penelan. Memiliki 3 pasang kaki. Umumnya sebagian besar hidup di darat. Bentuk tubuh insekta beruas-uas yang terdiri dari segmen kepala cepalo yang ada sepasang mata paset, majemuk, dada, toraks terdapat di sepasang kaki yang beruas-uas perut. Abdomen terdiri atas 11 ruas. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.